Halo semuanya, ketemu lagi sama Deddy Mas di sini. Sekarang gue diundang nih sama NTMC Channel untuk bikin podcast. Tuh, keren banget ya, Kepolisian Indonesia itu bisa punya channel YouTube, ada podcastnya lagi. Ini studionya, kita masuk ke dalam deh. Wow, ini studionya lebih bagus daripada studio gue sendiri di rumah nih. Koleksi-koleksi mainannya. Terus di sebelah sana ada layar banyak banget. Ini biasanya sering muncul di TV nih. Akhirnya ngeliat langsung, keren banget ya. Wah, ada motor-motor patwalnya polisi nih. Wah, ada mobilnya. Wah, ini kalau misalkan gue bisa nyobain bikin review motor polisi. Gimana ya caranya ya? Mana lagi yang mau ngajak podcast ini? Podcast. Oh, ini dia ternyata. Halo. Mas Dimas. Halo. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Minal aizin wal faizin. Ini ada dengan Bribtu Putu. Itu Selamat dia. datang di podcast NTMC. Nyaman ya? Keren sekali, nyaman banget. Ini nyaman banget. Ini lebih nyaman dari kamar saya, jangan-jangan. Aduh. Ya, Boleh masa. kapan-kapan nginep di sini kali ya. Oh, boleh dengan senang hati. Kayaknya kalau di sini udah ketahuan aman soalnya kantor polisi. Ya kali deh mau nyaman banget. Iya kan? Oke, Mas Dimas. Ayo silakan. Oh, siap. Kita langsung duduk aja. Berbincang. Boleh. Podcast NTMC. Oke, lanjut kita podcastan. Yeay, sahabat NTMC, suatu kehormatan untuk saya hari ini kedatangan seorang motovlogger termuda, terganteng. Saya kemarin kesini tua-tua ya kayaknya. Oh, Maaf ada ya Om Om Mobi. Fitra, ada Om Mobi. Ya, maaf ya Om ya. Mungkin anaknya kali ya. Mas Dimas ini bisa dibilang anaknya Om Fitra atau Om Mobi kali ya. Jangan-jangan lebih cocok cucunya. Oh, cucu. Jauh banget ya. Kasian juga Om Mobi. Tua banget dong mereka, kasihan. Yeay, selamat datang di Thank you. podcast NTMC. Thank you, Mas Bribtu Den Putu. Dimas. Yes. Oke, memang ini nama aslinya betul Den Dimas ya? Nama asli Iya. itu emang Dimas. Maksudku nama asli di rumah tuh Dimas. Cuma sebenarnya nama KTP bukan. Cuma kalau nama di rumah tuh panggilannya Dimas. Dimas. Begitu. Jadi kalau dibilang nama Oke. asli nggak ya? Nama asli kali Kenapa ya? bisa jadi Dimas kalau nama aslinya bukan Dimas? Karena kalau kata bapakku sih, Iya. orang Jawa itu kalau punya anak cowok paling kecil panggilannya Dimas. Orang Jawa Paling punya anak kalau kecil kecil, panggilnya Dimas. gitu. Kalau cewek? Nah, aku belum Google. Oke, nanti coba kita Google Coba lagi ya. kita Google, kita Google. Siapa tahu saya bisa Nah, jadi bisa jadi. bagian keluarga ya kan? Oh, wow. Iya. Terus tapi saya browsing, saya lihat di Instagram, Mm-mm. namanya bukan Den Dimas ya, Bubur Ayam Racer. Itu Iya. terinspirasi dari mana sih? Itu Bisa jadi terinspirasi Bubur karena Ayam kalau Racer. misalkan anak motor gitu ya, Mm-mm. mereka tuh kalau hari riding tuh pasti suka cari bubur pagi-pagi. Buat sarapan kan. Oh iya, Gitu pada suka benar. sarapan carinya bubur. Dari situ deh akhirnya kita waktu itu bareng sama temanku, namanya Bubur Ayam Racer kayaknya lucu gitu. Ya Oke. udah deh keterusan sampai sekarang. Terus sekarang Mas Dimas ini lebih dikenal sebagai Den Dimas atau Bubur Ayam Racer? Nah, menarik juga tuh Brutu-Putu. Iya. Kadang-kadang ada yang tahu aku Bubur Ayam Racer gitu. Jadi kadang-kadang dia manggilnya, bubur gitu. Tapi iya, jadi agak sulit sih sebenarnya ini. Kalau Iya. saya ketemu Bubur Ayam Racer, Susah juga ya. iya susah. Nah, kadang-kadang juga ada yang taunya Den Dimas, Instagramnya apa nggak tahu dia bilang. Oke. Jadi kayak ya Om Fitra sih sering komplain tentang hal ini, bukan komplain. Om Fitra sering cerita kayak, gue bingung sama lo Dim. Namanya Den Dimas, Instagramnya Bubur Ayam Racer. Iya betul. Ini kalau marketing nggak nyambung katanya. Iya, benar. Saya makanya jadi pada pusing sih Malah kadang-kadang. saya tuh berpikir dengan awalnya Bubur Ayam Racer, apa Mas memang punya usaha bubur Nah ayam itu juga, gitu, itu ya juga kan? banyak yang mikir seperti itu. Bahkan sering banget DM, kapan jualan buburnya Nah, benar. gitu. Jadi terinspirasi nggak untuk jualan bubur ayam? Nah itu dia. Kok belum ya sampai sekarang ya? Nggak iya, apa. padahal Mas kalau buka bubur ayam tuh kan bisa ajak teman-teman komunitasnya buat mampir. Oh tenang, nanti tak kirimin ke Jadi sini. biar Buat sarapan di sini. Oke, terima kasih Juga banyak. bisa. Dan berkat nama itu ya Mas, pernah bekerja sama dengan sebuah brand clothing lokal. Dan yang saya tahu brand itu Heeh. dipakai oleh orang nomor 1 di Indonesia, Oh itu iya Pak waktu Jokowi. waktu itu pernah. Jadi kebetulan tuh brand itu tuh punya teman Yes. gitu. Teman di Bandung, kita udah temenan cukup lama dan aku suka nih dengan brand dia karena menurutku brandnya bagus deh gitu, bagus, kualitasnya bagus dan sebagainya.
Jadi kita coba collab yuk gitu. Karena aku di satu sisi itu aku salah satu tujuanku juga punya sosial media yang followersnya cukup banyak gitu. Aku tuh pengen ngebantu promosiin brand-brand lokal. Setuju. Gitu. Karena menurutku banyak banget brand lokal di Indonesia ini yang keren yang orang belum tahu. Benar, kualitasnya bagus. Tapi terkadang kita lebih suka dengan brand-brand. Kadang-kadang harus begitu kan. Nah, makanya aku, yaudah deh yuk kita coba collab yuk gitu. So yaudah kita collab bikin 100 jaket kalau nggak salah. Oh, limited edition ceritanya. Ceritanya limited edition, jadi limited edition 100. Ternyata dipakai sama Pak Presiden sama putranya waktu itu. Jadi dipakai. Oke, keren ya. Kok bisa sampai maksudnya memang dari brand tersebut mempromosikan ke beliau atau sebenarnya sih karena kebetulan Mas Gibrannya sendiri emang udah jadi pelanggannya brand yang itu gitu. Iya. Jadi ya udah dari situ juga akhirnya mungkin dia beli juga gitu karena kita nggak ngirim gitu. Kita nggak ngirim, kita nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dia udah bilang kita udah beli 2 nih gitu. Keren ya. Terus perasaan Mas gimana tuh saat tahu dipakai sama Pak Presiden? Wah, itu sih aku ingat banget itu waktu itu aku lagi di Melbourne. Pas lagi kuliah di Melbourne, dapat berita itu dari Kang Edi Brokoli kalau tahu. Tahu. Dapat di grup bilang kayak, wah jaketnya Dimas dipakai Pak Jokowi. Waktu itu lagi ada acara motoran di Bandung. Jadi ada Kang Edi di sana. Wah itu aku liatin HP terus nungguin update, mintain orangnya tolong dong kirimin fotonya, fotonya gitu. Bangga banget pasti ya. Alhamdulillah sih seneng banget karena ya akhirnya disupport juga gitu loh movement untuk produk lokal. Betul. Itu sih seneng banget. Sahabat NTMC, dulu kalau kalian sadar awal kemunculan Mas Dimas di YouTube itu tidak mengungkapkan siapa dirinya. Dulu tuh kan pakai helm terus gitu ya. Apakah karena memang konsepnya yang ingin ditonjolkan dan Dimas adalah untuk membedakan dengan motovlogger yang lainnya atau? Wah, kalau ditanya kenapa ya sebenarnya? Karena jadi gini, dulu kan aku bikin konten tuh motovlogger kan, motovlogging gitu. Yang mana kontennya itu adalah di atas motor terus gitu. Dan kameranya di helm. Jadi emang secara tidak langsung sebenarnya aku ngerasa nggak butuh nih aku nunjukin mukaku gitu. Karena aku pengen sharing experience naik motor nih gitu. Alasan dari situ, yaudah deh, ngapain juga nunjukin muka gitu. Ternyata keterusan sampai 100.000 subscriber waktu itu. Keren ya. Ya, cuman habis itu aku mulai mencoba untuk explore bikin konten dengan cara yang berbeda gitu. Dalam artian, dulu kan sebenarnya di belakang stang terus istilahnya, di belakang helm terus. Nah, akhirnya mulai 100.000 subscriber itu aku mencoba untuk bikin konten, yaudah deh aku coba di depan kamera. Akhirnya mulai deh tuh dulu bilangnya face reveal lah, gitu. Nah, dulu juga katanya pernah kerja kantoran ya, sebagai apa tuh? Dulu kerja kantoran sebagai konsultan. Konsultan? Iya, kamu tuh. Tunggu, kalau saya mau konsultasi masalah cinta bisa? Nah, kalau itu nanti jangan depan kamera ya. Oh iya, oke. Pribadi ya? Japri aja. Oke, tapi kok sekarang malah terjun ke dunia vlogging? Iya, karena kebetulan aku tuh udah dari SMP itu aku udah bisa motret gitu. Jadi aku bahkan dari SD aku udah megang kamera lah. Oh iya, aku juga lihat hasil gambarnya sangat makasih. Proporsional ya, bagus. Serius, bagus. Nah, aku tuh dari dulu emang udah megang kamera, udah bisa ngedit. Jadi aku kira-kira tuh SMA tuh udah bikin film pendek lah sama teman-teman. Jadi emang udah hobi dari dulu bikin video, foto tuh udah hobi. Selama aku di kantor pun juga biasanya kalau di kantor kan pasti kan suka ada yang beginilah yang bikin video apa. Ya, itu biasanya juga aku yang bikin. Kalau kita mau presentasi ya. Presentasi. Bikin video, oke. Nah, dari situ ya udah jadi sebenarnya aku bikin YouTube ya karena emang udah suka aja sih. Gitu, udah suka aja dan kebetulan suka otomotif juga, suka motor juga. Betul. Ya udah kenapa digabung? Tapi memang ya pekerjaan yang paling mengasihkan itu adalah hobi yang bisa menghasilkan. Ya, alhamdulillah. Betul ya. Alhamdulillahnya begitu. Oke, tapi yang saya lihat justru dan Dimas ini kebanyakan konten YouTube-nya mengenai motor dan rata-rata motornya motor jadul alias motor-motor klasik. Kenapa motor? Kenapa motor? Nggak tahu ya, aku kebetulan bisa naik motor tuh dari 3 SD. Kamu tuh. Oh, keren ya. Tapi nggak di jalanan ya. Kalau di jalanan aku udah keliling di sekolah aja. Baru mau bilang gitu. keren tapi nggak di jalanan ya. Kalau untuk teorinya bagus, sudah bisa ya. Tapi kalau untuk dipraktekkan belum boleh. Nggak boleh kalau di jalan raya nggak boleh. Aku selalu bilang gitu juga kok. Nggak boleh kalau di jalan raya pasti nggak boleh lah.
Cuman aku dari kecil udah di kayak di lapangan kosong atau di sirkuit motocross gitu. iya. Di kebun yang nggak ada orang lain, maksudnya nggak ada kendaraan lain ya. Oke. Gitu. Aku udah bisa dari dulu emang. Terus ya emang dari dulu kali ya. Tapi memang maksudnya Mas Dimas nih belajar dari orang tua. Kebetulan iya. Kebetulan bapakku emang doyan naik motor, Motor juga. kakakku juga doyan naik motor. Jadi emang Oke. cowok-cowok di keluargaku kebetulan doyan otomotif. Oke, waktu itu. jadi saya pikir Mas Dimas diajarin dari kecil memang supaya besarnya jadi atlet motor gitu atau Wah, pengen sih jadi atlet motor, cuma kayak kependekan ya kalau saya. kepengen yang penting kan punya kemampuan ya. Cuman emang udah dari dulu sih suka motor, jadi ya udahlah. Oke. Keterusan sampai sekarang. Oke, sekarang udah banyak terima endorsan untuk mereview kendaraan. Nah, bagaimana cara Hah? seorang Mas Dimas mereview kendaraan dengan jujur? Pernah nggak ada satu masa di mana Mas udah nyobain terus Nggak kayaknya enak banget gitu ya? atau nggak enak lah bahkan, tapi Mas harus mereview. Ini nih tim NTMC nih kalau nge-stalking emang jago banget ya kayaknya. Oh iya ya. dong, apalagi perempuan. Tahu Masa kan ya? ya? Iya, Kalau makanya perempuan udah sampai stalking, tahun-tahun ini segala sih juga bingung. Iya, bener. Gimana ini? tidak Wah, enak. kalau motornya nggak enak. Aku sih kalau menurutku sebenarnya semua kendaraan itu ada plus ada minusnya. Pasti. Iya kan? Jadi kalau dibilang nggak enak banget, pasti ada satu sisi yang enaknya sebenarnya gitu. Pasti Oke. ada satu sisi yang enaknya deh. Walaupun misalkan motor ini pelan ya, Yes. tapi pasti motor ini asik kalau misalnya kita pakai buat lagi sunset di pinggir pantai Bali gitu. Pasti enak dong Iya, naik oke. motor itu gitu kan. Iya. Nah, jadi setiap motor tuh menurutku pasti ada plus, ada minusnya. Nah, sekarang tinggal gimana caranya kita ngemasnya aja sih. Gitu. Benar. Tentunya kalau aku kebetulan emang bukan tipe orang yang kau bilang kalau ya motor jelek kayak jelek banget gitu. Enggak. Karena menurutku semua pasti seimbang deh. Ada plus, Iya, ada plus, minusnya. ada minusnya. Biasanya aku bikinnya jadi gini, misalnya. Aku bikin jadinya oke, dua hal yang enak dan dua hal yang nggak enak. Oke. Jadi aku pasin tuh. Jadi dua hal yang enak apa, dua hal yang nggak enak apa. Gitu. Walaupun mungkin pada kenyataannya nih motor atau nih mobil dua enak, 6 nggak enak gitu. Oke. Tapi ya udah nggak usah semuanya ini kalau menurutku dua-dua itu cukup sih. Karena sebagai seorang masyarakat juga ya, Mm-mm. kadang-kadang saya ngelihat review dari seorang influencer itu tuh berpengaruh loh. Maksudnya kayak kalau cost yang dikeluarkan sedikit, it's okay lah. Kalau memang Ya, ternyata ya, ya. cocok di dia, nggak cocok di saya. Tapi kan saat mereview dan costnya besar itu kan pasti Mas Tanggung Dimas jawabnya sendiri besar punya ya? tanggung jawab. Nah iya, pasti Itu Mas Dimas dia. sendiri tuh punya rasa tanggung jawab terhadap review suatu Betul. produk itu tuh tinggi. Makanya kalau aku biasanya kalau misalkan aku bikin video motor atau mobil gitu ya, aku tuh nggak pernah terlalu ke spesifikasi angka banget gitu. Aku akan lebih share ke experience-nya gitu. Dan aku bisa akan bilang, ini cocoknya buat orang yang kayak gimana sih? Oke. Gitu. Cocoknya dipakai kayak gimana sih gitu. Nah, karena dengan begitu akhirnya biasanya orang bisa relate gitu. Misalkan nih aku nge-review sebuah motor yang klasik, Mm-mm. pelan, suka mogok gitu. Mm-mm. Ya motor klasik juga begitu lah ya. Iya. Aku pasti di video akan bilang ya motor ini mungkin kalau dipakai harian ya menyusahkan. Oh gitu. Tapi Oke, buat benar. orang yang emang pengen motornya ditaruh di rumah, di ruang tamu, dipajang ya keren banget nih motor gitu loh. Jadi Oke. akhirnya orang bisa, memang yang dilihat iya untuk jadi koleksi. betul karena emang setiap motor, setiap mobil itu pasti ada tujuannya masing-masing. Benar. Gitu dan aku mencoba mengarahkan orang biar mereka sendiri yang bisa menentukan Betul. nih cocok nggak sih apakah ini sesuai dengan apa yang gue cari Benar. gitu. Setuju. Jadi memang mau dipakai sehari-hari atau memang Betul. cuma buat dilihat, memang karena Betul, suka atau mungkin ngeliatin dipakai aja. buat pacaran doang, atau Benar. dipakai Jadi buat... sama pacar beda, pacar A Ah-ah. beda, pacar B beda itu juga ada. Saya nggak kan ya? meneruskan ya. Oh, iya. Siapa Iya, tahu betul. ada kan ya. Saya nggak meneruskan. Mungkin kan ya. Oh, boleh kepo nggak sih nih? Boleh, apa sih? Sebagai perwakilan netizen ya, Ya. saya, pendapatan seorang motovlog tuh berapa sih per bulannya? Motor apa sih kalau boleh tahu motor yang paling lucu yang menurut Mas Dimas paling lucu dan Paling mungkin lucu. paling harganya paling tinggi kali ya. Waduh, Dan Dimas ini kan ikut komunitas motor dan juga sering melakukan touring. Terus bagaimana seorang Mas Dimas mengontrol emosi seorang motor bikers di saat seperti itu? Karena pasti semua orang akan merasakan itu. kalau ngelanjutin tadi nih, kita kan pengen San Mori pakai apa touring tuh. Sebenarnya Iya. sekarang udah boleh nggak sih